Bayangkan Anda berdiri di tengah persimpangan Jakarta yang bising, dikelilingi oleh gedung pencakar langit yang seolah menyentuh awan, dan mobil-mobil mewah yang meluncur tanpa suara. Di saku celana Anda terselip sebuah kartu ATM yang menyimpan angka 3 juta rupiah. Bagi sebagian besar orang, angka ini dianggap sebagai vonis untuk hidup dalam kekurangan selamanya. Mereka menyebutnya sebagai gaji pas-pasan, sebuah label yang mematikan ambisi sebelum ia sempat tumbuh. Namun, tahukah Anda bahwa uang, berapapun jumlahnya, hanyalah sebuah alat yang mengikuti perintah tuannya? Masalahnya bukan terletak pada tipisnya dompet Anda, melainkan pada bagaimana persepsi Anda terhadap angka tersebut. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa kebebasan finansial hanya milik mereka yang berpenghasilan 2 digit. Padahal, kekayaan sejati tidak dibangun dari seberapa besar gaji yang masuk, melainkan dari seberapa banyak yang berhasil diamankan dari godaan duniawi. Dalam dokumenter kali ini, kita akan membongkar kode rahasia di balik angka 3 juta. Kita akan melihat bagaimana sebuah benih kecil, jika ditanam di tanah yang tepat dan dirawat dengan disiplin baja, mampu tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi masa depan Anda. Mari kita hentikan keluhan tentang biaya hidup yang mencekik dan mulai menyusun strategi perang finansial. Karena di tangan seorang ahli strategi, 3 juta rupiah bukan sekedar uang makan, melainkan modal awal untuk membeli kebebasan masa depan. Kita akan menantang status quo, menghancurkan ego yang haus validasi, dan membangun fondasi yang tidak akan goyah bahkan saat badai inflasi menerjang. Selamat datang di perjalanan transformasi keuangan paling radikal yang pernah Anda dengar. Mengapa banyak orang yang bergaji 3 juta atau bahkan 10 juta tetap merasa kekurangan di akhir bulan? Jawabannya bukan karena harga beras yang naik, melainkan karena fenomena yang disebut lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Ini adalah musuh tak terlihat yang merayap masuk ke dalam rutinitas kita. Saat gaji naik sedikit, standar kenyamanan kita meledak secara eksponensial. Kita mulai membenarkan pengeluaran self-reward, yang sebenarnya adalah pelarian dari stres kerja. Kopi susu kekinian seharga Rp40.000 mungkin terlihat sepele, namun jika diakumulasikan, ia adalah pencuri yang merampok masa tua Anda. Selain itu, kita hidup di era di mana validasi sosial bisa dibeli dengan cicilan. Tekanan untuk terlihat sukses di media sosial memaksa banyak orang bergaji 3 juta untuk memakai pakaian merek ternama yang dibeli dengan bunga kartu kredit yang mencekik. Inilah ember yang bocor. Tidak peduli seberapa banyak air yang Anda tuangkan ke dalamnya, ember itu tidak akan pernah penuh jika lubang-lubang kecil pengeluaran impulsif tidak segera ditambal. Kita sering gagal membedakan antara kebutuhan yang menjaga kita tetap hidup dan keinginan yang hanya memuaskan ego sesaat. Ketidaktahuan finansial atau financial illiteracy adalah rantai yang mengikat kaki kita pada kemiskinan sistemik. Kita diajarkan cara mencari uang di sekolah, tapi tidak pernah diajarkan cara menyuruh uang bekerja untuk kita. Tanpa pemahaman tentang arus kas, gaji 3 juta Anda hanyalah mampir untuk kemudian terbang ke kantong para pemilik korporasi besar melalui konsumerisme yang tidak terkendali. Mari kita bicara angka, karena matematika tidak pernah berbohong. Untuk gaji 3 juta rupiah, rumus standar 50/30/20 seringkali terasa menyesakan. Maka kita perlu melakukan kalibrasi ulang yang ekstrim. Kita akan menerapkan metode survival and growth. Pertama, alokasikan 50% atau 1,5 juta rupiah untuk kebutuhan pokok yang mutlak. Kontrakan sederhana, makan rumahan, dan transportasi. Ini adalah zona bertahan hidup. Disinilah kreativitas Anda diuji. Bagaimana cara mengolah bahan makanan murah menjadi nutrisi yang berkualitas. Selanjutnya, buang jauh-jauh kategori keinginan 30% yang biasa disarankan ahli keuangan barat. Untuk gaji 3 juta, keinginan adalah kemewahan yang harus ditunda. Kita akan mengalokasikan 10% untuk dana darurat dan 10% untuk investasi leher ke atas. Sisanya, 20% atau Rp600.000 harus langsung dikunci ke dalam instrumen investasi yang bersifat liquid, namun memberikan imbal hasil di atas inflasi, seperti reksadana pasar uang atau emas digital. Mengapa investasi sangat penting sekarang? Karena inflasi adalah pencuri sunyi yang menggerogoti nilai uang Anda sebesar 5 hingga 7% setiap tahunnya. Jika Anda mendiamkan uang Anda di tabungan biasa, Anda sebenarnya sedang kehilangan kekayaan secara perlahan. Kita harus memahami kekuatan bunga majemuk atau compounding interest yang disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8.
Bahkan dengan 600.000 sebulan, dalam rentang waktu 10 tahun dengan bunga 10%, Anda akan melihat angka yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ini bukan tentang seberapa cepat Anda sampai, tapi seberapa konsisten Anda melangkah di jalur yang benar. Mari kita lihat studi kasus nyata dari seorang pemuda bernama Budi yang berhasil membalikkan keadaan dengan gaji 3 juta. Budi tidak melakukan penghematan yang menyiksa diri, melainkan penghematan yang strategis. Ia menerapkan frugal living bukan sebagai bentuk kemiskinan, melainkan sebagai bentuk kontrol diri yang tinggi. Budi membawa bekal ke kantor setiap hari, yang menghematnya sekitar 1 juta rupiah per bulan dibandingkan rekan-rekannya yang makan di kantin. Ia menggunakan transportasi publik atau sepeda, bukan karena tidak mampu mencicil motor, tapi karena ia tahu depresiasi kendaraan adalah lubang hitam keuangan. Ia juga melakukan audit langganan. Apakah Anda benar-benar butuh 3 layanan streaming film sekaligus? Budi memutus semua langganan yang tidak produktif dan mengalihkannya untuk membeli buku atau kursus online. Taktik lainnya adalah pembelian yang tertunda. Jika ingin membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok, tunggu 30 hari. Seringkali, setelah sebulan, keinginan itu hilang, membuktikan bahwa itu hanya impuls sesaat. Budi juga memanfaatkan sistem amplop fisik atau digital untuk mengunci anggaran agar tidak bocor. Dengan disiplin ini, Budi tidak hanya bertahan hidup, ia sedang membangun benteng pertahanan. Ia mulai melunasi utang-utang kecil berbunga tinggi terlebih dahulu menggunakan metode debt snowball, di mana kemenangan kecil dalam melunasi utang memberikan dorongan psikologis untuk menyelesaikan utang yang lebih besar. Di akhir bulan, saat teman-temannya mulai meminjam uang, Budi justru memiliki ketenangan pikiran karena ia memiliki kendali penuh atas setiap rupiah yang ia hasilkan. Gaji 3 juta adalah lantai Anda, bukan atap Anda. Rahasia terbesar untuk bebas finansial bukanlah sekadar menabung, melainkan meningkatkan kapasitas penghasilan Anda, atau income floor. Inilah yang saya sebut sebagai investasi leher ke atas. Gunakan sebagian dari alokasi 10% Anda untuk membeli skill baru yang memiliki nilai pasar tinggi di era digital. Belajarlah tentang copywriting, analisis data, desain grafis, atau manajemen media sosial melalui platform gratis maupun berbayar. Di malam hari, saat orang lain asyik bermain game atau scrolling tanpa tujuan, Anda adalah seorang prajurit yang sedang mengasah pedang. Dunia digital saat ini menyediakan peluang tak terbatas untuk side hustle tanpa modal besar. Anda bisa menjadi asisten virtual, menjual jasa desain di pasar internasional, atau memulai kanal edukasi. Ingat, satu-satunya aset yang paling berharga saat Anda tidak memiliki modal uang adalah waktu dan energi. Jika Anda bisa menambah penghasilan tambahan sebesar 1 atau 2 juta saja dari keahlian baru ini, dan tetap mempertahankan gaya hidup gaji 3 juta, maka kecepatan Anda menuju kebebasan finansial akan berlipat ganda secara radikal. Selain itu, bangunlah jejaring atau networking. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki ambisi dan pengetahuan finansial yang lebih tinggi dari Anda. Seperti kata pepatah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Jika Anda dikelilingi oleh konsumen, Anda akan tetap menjadi konsumen. Jika Anda dikelilingi oleh pembelajar dan investor, pola pikir Anda akan dipaksa untuk bertransformasi. Peluang tersembunyi ada di mana-mana. Ia hanya membutuhkan mata yang terlatih untuk melihatnya dan keberanian untuk mengambil resiko yang terukur. Kebebasan finansial bukanlah sebuah tujuan akhir berupa angka 0 yang berderet di rekening bank Anda. Ia adalah sebuah perjalanan mental, sebuah pergeseran identitas dari seorang budak uang menjadi tuan atas uang. Gaji 3 juta adalah tempat latihan yang paling keras, namun paling efektif. Jika Anda bisa mengelola 3 juta dengan bijak, Anda akan mampu mengelola 3 miliar dengan bijak pula. Namun, jika Anda gagal mengelola jumlah kecil, jumlah besar hanya akan mempercepat kehancuran Anda. Hari ini, Anda memiliki pilihan. Tetap berada di lingkaran setan keluhan dan menyalahkan keadaan, atau mengambil tanggung jawab penuh atas masa depan Anda. Perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada saat-saat di mana Anda ingin menyerah saat melihat teman-teman Anda memamerkan kemewahan palsu. Namun ingatlah, mereka sedang membangun penjara emas, sementara Anda sedang membangun benteng kebebasan. Bayangkan 5 atau 10 tahun dari sekarang, saat investasi kecil Anda mulai memberikan hasil yang cukup untuk membiayai hidup Anda tanpa Anda harus bekerja keras. Itulah momen di mana Anda benar-benar merdeka.
Jangan biarkan angka di slip gaji mendikte harga diri Anda. Anda jauh lebih berharga dari itu. Mulailah hari ini, mulai dari Rp1 pertama yang Anda amankan. Klik tombol subscribe untuk tetap terhubung dengan komunitas pembelajar ini, bagikan video ini kepada mereka yang masih berjuang dalam kegelapan finansial, dan tuliskan di kolom komentar, "Saya adalah tuan atas uang saya." Mari kita buktikan bahwa dengan strategi yang tepat, disiplin yang teguh, dan visi yang jelas, gaji 3 juta hanyalah anak tangga pertama menuju puncak kejayaan. Sampai jumpa di puncak kebebasan.